Ini pencarian pilot pesawat Smart Air yang hilang kontak, kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV, Henry Binhata di Tarakan, Kalimantan Timur. Henry, selamat siang. Ini kan ada temuan titik asap di lokasi yang diduga dengan titik pesawat terakhir kali terlihat. Apakah ini bisa dikonfirmasi asap itu dibuat oleh pilot pesawat Smart Air? Baik, Sisko. Hari ini saya mengabarkan di posko utama, hari ketiga pencarian pesawat perintis tipe Pilatus Smart Air dengan kode penerbangan PKSNE terkendala awan tebal di lokasi pencarian yang berada di Krayan Selatan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, perbatasan Indonesia-Malaysia. Tim SAR gabungan menerima laporan yaitu dari pihak BMKG. Saat ini juga tim SAR gabungan masih berupaya melakukan koordinasi dengan tim yang melakukan pencarian melalui darat. Hingga pasca hilangnya kontak, posko didirikan di dua tempat, yaitu posko utama yang berada di Tarakan, yaitu Bandara Internasional Juwata, dan posko kedua yaitu di Bandara Malinau, Kabupaten Malinau. Adapun armada yang di-standby-kan operasi tim SAR gabungan pada hari ini yaitu Helibel 412 milik TNI AD, Heli Karasal H255M milik TNI Angkatan Udara, dan Boeing 737-200M milik Angkatan Udara. Dan di wilayah saya juga di-standby-kan mobil ambulan milik Rumah Sakit Bayangkara Polda Kalimantan Utara dan milik PMI Kota Tarakan. Adapun korban yaitu pilotnya yang bernama M. Yusuf, berusia 29 tahun, asal Bekasi, dan teknisi yaitu Denny S., usia 35 tahun, asal Pangandaran, dengan membawa sembako subsidi seberat 583 kg akan didistribusikan ke wilayah Krayan, perbatasan Indonesia-Malaysia, untuk menyambut bulan Ramadan. Demikian, Sisko. Henry, tadi kan kita sempat berbincang bahwa untuk di lokasi tersebut atau juga di daerah hutan ini jarang terlihat adanya kepulan asap. Berarti ini sebenarnya indikasi adanya pilot atau mungkin jatuhnya pesawat di sana, Henry? Baik, Sisko. Dari informasi yang dirilis bahwa kuat kemungkinan pilot atau teknisi tersebut umumnya yang berada di lokasi hutan yang begitu luas, tidak pernah ditemukan asap atau puing-puing api. Demikian, Sisko. Baik, diharapkan juga memang ini menjadi salah satu hal yang positif seperti itu untuk melakukan proses pencarian. Nah, tadi kan juga kita telah berbincang juga, Henry. Tim SAR gabungan kini juga telah melakukan pencarian lewat jalur darat dan juga jalur udara. Bagaimana mungkin bisa Anda ceritakan kondisi di sana untuk jalur darat ataupun juga jalur udaranya ini dalam cuaca mungkin ataupun juga topografinya itu seperti apa? Apakah cukup bisa dilewati oleh masyarakat biasa seperti itu di hutan tersebut? Baik, Sisko. Pencarian melalui jalur darat ini sudah di hari pertama melalui tim SAR gabungan dan relawan yang berada di dekat wilayah, yaitu wilayah Krayan, perbatasan Indonesia-Malaysia. Adapun kendala pada saat evakuasi, memang cuaca yang tidak menentu, awan yang tebal, mengingat hutan tersebut pegunungan dengan ketinggian 1.500 kaki. Demikian, Sisko. Baik, terima kasih Henry Binhata yang melaporkan langsung dari Tarakan terkait pencarian pesawat yang berada di Binuang. Kita akan tunggu informasi ataupun juga update dari Anda. Baik, Sisko. Baik, kita ke